Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih para pecinta tanaman? Udah banyak belum koleksinya di rumah? Tanaman-tanaman yang lagi viral pasti udah banyak kan? Nah, berhubung dengan tanaman, sekarang saya mau ngasih informasi sedikit tentang kulit telur atau cangkang telur. Ini banyak sekali manfaatnya. Daripada kita buang dan jadi sampah, mendingan kita manfaatkan. Nah, manfaat dari kulit telur ini yang pertama adalah sebagai pupuk organik. Kenapa bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik? Karena 90% dari kandungan kulit telur ini mengandung kalsium karbonat, di mana kalsium itu sangat berperan untuk pertumbuhan tanaman, seperti untuk memperkuat tanaman, untuk pertumbuhan, untuk merangsang pertumbuhan akar, juga untuk mempertebal sel dari tanaman dan juga untuk pembentukan biji. Nah, caranya gimana dalam membuat pupuk organik? Begini caranya ya. Pertama-tama kita siapkan alat untuk menghaluskan kulit telur ya. Nah, ini kulit telurnya udah dicuci bersih dan udah dikeringkan benar-benar kering. Kemudian kita haluskan. Kebetulan di sini saya menggunakan ulekan atau bahasa kalau di daerah saya itu namanya coet ya, coet sama mutu. Nah, kalau di daerah kalian itu apa namanya? Silahkan ditulis aja deh di kolom komentar. Tapi lebih efektif lagi kalau kita menggunakan blender karena hasilnya juga akan halus seperti tepung. Nah, bila sudah halus seperti ini, ya kita langsung aja aplikasiin ke tanaman yang mau kita kasih pupuk kulit telur. Ini ya, misalnya begini, saya mau aplikasiin ke tanaman Kamboja Jepang yang masih kecil. Kita taburin aja di sekitaran tumbuhannya seperti ini ya, karena udah ada risetnya ya, sangat mempengaruhi tepung kulit telur itu sangat mempengaruhi pertumbuhan Kamboja Jepang atau adenium. Nah, ini tanaman Kamboja Jepang saya yang lain, ini sudah berbentuk ya, sudah bagus. Kemudian cara yang lainnya adalah kita langsung campurkan saja ke media ya, media tanam. Campurkan saja seperti ini. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai pengusir hama atau penangkal hama, terutama hama siput atau bekicot atau suka dibilangnya keong racun. Nah, siput atau keong racun itu suka memakan tumbuhan muda ya, yang sudah kita semai, kita pindahkan ke tanah atau ke media yang lebih besar. Itu dia suka memakan tumbuhan baru. Nah, caranya juga gampang. Begini caranya. Nah, biasanya suka ada siput atau keong seperti ini ya. Keong racun sih kalau biasanya. Nah, keong yang nggak bisa dimakan, tapi nggak tahu ya daerah lain bisa dimakan apa enggaknya gitu. Nah, caranya kita remukan aja langsung kulit telur ini, langsung aja ditaburin di sekitaran tanaman yang masih muda ya, tanaman yang muda. Biasanya siput itu suka memakan habis tanaman yang masih muda, yang baru kita semai gitu ya, yang baru kita pindahkan ke media, ke tanah misalnya. Nah, ini contohnya ya, pohon cengkeh saya masih baru. Saya taburin aja begini karena siput tidak akan bisa melewati cangkang telur ini. Fungsi yang ketiga, cangkang telur juga bisa kita manfaatkan sebagai media semai seperti ini. Caranya juga gampang. Begini caranya ya. Cangkang telur kita cuci sampai bersih, lalu kita masukkan media ya, untuk media tanam. Nah, kita isi, terus kita masukin bibit tanaman yang mau kita semai. Nah, ini saya menggunakan bibit dari capanah merah, bibit sayur oyong, tahu kan ya teman-teman sayur oyong. Nah, bibit juga macam-macam ya, ada bibit kangkung, bibit bayam, bibit cengkeh, segala macam ada. Kita bisa dapetin bibit ini di online ya, kayak di Shopee misalnya, kalau enggak di
toko-toko kembang mungkin suka ada sih, suka sedia. Nah, kita masukin aja bijinya ke sini, lalu kita tunggu sampai dia menjadi tumbuhan baru. Nah, mudah kan? Manfaat kulit telur itu daripada kita buang gitu aja jadi sampah. Nah, ini hasilnya nanti seperti inilah kurang lebih ya, teman-teman. Gampang banget dan murah banget, murah, mudah, praktis, dan juga bermanfaat dong tentunya. Nah, berikut ini juga ada nih foto-foto yang udah pada jadi ya, yang sudah menjadi tumbuhan baru. Nah, gimana informasinya? Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian subscribe, terus like, terus komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.